Pagi tadi, Le Bagong mengeluarkan lagi petuahnya. Judi mati, nggak judi mati, jadi judilah sampai ada yang mati. Tenang dulu, bukan Le Bagong lagi ngajarin buat main judi. Tapi Le Bagong ngomong gitu karena habis nonton film yang akan saya ceritakan hari ini. Umur masih muda, tapi kemampuan judinya sudah di atas rata-rata. Bahkan bos kasino pun sempat dibuat salut atas trik dan kemampuannya. Tapi untuk film hari ini tidak hanya tentang judi saja. Ada misteri dan rencana jenius yang sudah ia ramu sedemikian rupa. Jadi stop musik-musik bahagianya. Mari kita mulai, dan begini ceritanya. Lu Fei tinggal bersama ibunya yang sudah sakit keras dan membuat hidupnya jauh dari kata mulus. Bahkan hanya untuk membeli infus saja, Lu Fei seringkali harus menipu si penjual agar ia tetap bisa membeli makan sekaligus membeli infus untuk ibunya. Tidur berantakan, makan seadanya, dan prioritas Lu Fei hanya satu. Ia ingin ibunya cepat sembuh. Namun jika melihat kondisi sang ibu, Lu Fei jelas tidak bisa mengambil pekerjaan kantoran yang menyita waktu. Karena itulah, ia mengambil jalannya sendiri. Kasino jadi tempat utamanya untuk mencari pundi-pundi uang. Namun Lu Fei tidak bermain dengan menukar uangnya dengan chip lalu bertanding. Ia punya triknya sendiri. Lu Fei punya ciri-ciri lawan yang tepat baginya. Berpakaian rapi, bermain dengan sabar, dan wajah yang terlihat sedang butuh uang. Saat target sudah terkunci, di sanalah Lu Fei menantangnya untuk bertanding 1 lawan 1. Permainan dimainkan secara rahasia dan diam-diam. Dengan kartu dan aturan yang sudah ia buat sendiri, Lu Fei pun menantang orang tadi dengan penuh percaya diri. Terlebih lagi, aturan taruhannya akan naik setelah permainan di ronde kelima. Pada 5 ronde awal, Lu Fei harus kalah berturut-turut, dan itu pun nyaris ketahuan oleh orang lain. Setelah semua kekalahannya, lawan Lu Fei tiba-tiba menantang Lu Fei melipat gandakan semua taruhannya. Dan itulah saat-saat yang Lu Fei tunggu, saat rasa serakah sudah mulai membumbung di atas kepala. Dan Lu Fei langsung mengiyakannya, lalu menguras habis semua isi dompetnya. Benar-benar semuanya Lu Fei babat sampai kering, bahkan cincin pernikahan lawannya. Tapi Lu Fei tidak setega itu melakukannya. Begitulah kegiatan Lu Fei sehari-harinya jika malam tiba. Dari berkali-kali percobaan Lu Fei yang berhasil, mungkin hari ini akan jadi hari paling sialnya. Ya, Lu Fei tiba-tiba ditantang untuk berjudi oleh orang yang tidak ia kenal. Dan taruhannya 1 juta yuan, alias 2,5 miliar rupiah. Lu Fei semakin tergiur saat ia tahu kalau permainannya hanya lempar koin saja. Karena ia sudah tahu triknya, ia langsung mencari tempat yang ada anginnya. Dan saat lawannya memilih angka, Lu Fei yakin ia akan memenangkannya dengan mudah. Orang asing tadi tidak hanya tahu nama Lu Fei, bahkan ia tahu kalau Lu Fei tiap hari datang ke kasino untuk mengelabui para tamu pemula. Ia mengakui kalau Lu Fei memang dewa judi untuk pemuda usianya. Tapi ia sudah membaca semua triknya. Karena itulah ia menggunakan poin palsu untuk mengacaukan triknya. Ia bisa tahu semuanya karena dia adalah Master Qin, sang bos kasino sekaligus pemimpin mafia di Cina. Qin bisa melakukan apa saja pada Lu Fei jika Lu Fei berani main-main dengan pelanggannya lagi. Lalu Qin juga memberi waktu Lu Fei 7 hari untuk bayar semua kekalahannya tadi. Lu Fei tadi memang diam, tapi dia diam-diam memantau segala gerak-gerik Master Qin dan mobil pengawalnya. Hingga Lu Fei tahu di mana rumah Master Qin. Lu Fei mulai memantau setiap sudut rumah Master Qin, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang lompat keluar pagar. Lu Fei lalu mengikuti langkahnya akan kemana. Namun wanita tadi menghilang terlalu cepat, dan Lu Fei pun kehilangan jejaknya.
Luffy beralasan kalau dia teman Kin. Dan saat tahu ada orang yang lompat dari pagarnya, Luffy langsung mengikutinya. Tapi wanita itu tidak percaya, karena Kin tidak pernah punya teman dan hanya punya lawan. Wanita itu bisa tahu semuanya karena dia adalah Kin Yuna, anak kandung Master Kin. Yuna bahkan tahu kalau Luffy punya hutang pada ayahnya. Dan Yuna mau memberi tawaran untuk melunasi semua hutang-hutang Luffy, asalkan ia menang pada taruhannya. Jika kanan yang menang, maka Yuna akan bayar semua hutang Luffy. Tapi jika kiri yang menang, Luffy harus menjanjikan sesuatu padanya. Luffy tak paham apa yang dimaksud Yuna soal kiri dan kanan. Dan ternyata... 如果左边伤口的血先流到匕首上，朕答应了我。我要你。一家都神经病。 Luffy tidak mau mendengar semua omong kosong Yuna tadi, dan ia pun memilih pulang. Tapi tak lama setelahnya, Yuna ternyata datang dan membututinya lalu melepas wig yang ia gunakan. Yuna memaksa untuk tidur di rumah Luffy semalam karena ia sedang kabur dari rumahnya. Temannya tidak mengangkat teleponnya, dan jika di hotel maka ayahnya akan tahu ia kabur kemana. Yuna hanya tidak tertarik pada burung peliharaan Luffy, tapi ia juga tertarik pada sebuah ruang tersembunyi di rumahnya. Luffy segera melarang Yuna untuk masuk ke sana. Bahkan Luffy harus menggemboknya dan minta Yuna untuk tidak dekat-dekat di sana. Setelah kegaduhan yang terjadi tadi, ternyata didengar juga oleh ibunya. Ibunya senang Luffy akhirnya bawa teman ke rumah. Hal yang tidak pernah Luffy lakukan sebelumnya. Bahkan ibunya sampai minta maaf karena ia selalu menjadi beban untuk Luffy. Namun tidak begitu kata Luffy. Justru ibunya lah yang selama ini jadi alasan Luffy bertahan hidup. Dan ia akan melakukan apapun demi ibunya bisa kembali sehat. Bahkan saat ia tahu kalau penjual infusnya mengurangi isi dari infusnya, Luffy tanpa ragu langsung menghajarnya. Sial bagi Luffy, ternyata justru dia yang akan dihajar. Master Kin kembali mengundangnya untuk makan. Dan saat Luffy mencicipinya, makanannya ternyata pedas. Kin tanpa ragu segera minta anak buahnya untuk meredam sang koki ke air panas. Kin tidak senang dengan orang yang masakannya tidak enak di lidahnya. Dan ada satu lagi yang tidak ia senangi, yaitu orang yang selalu menunda-nunda membayar hutang judinya. Kin tahu Luffy belum terlambat bayar hutangnya. Tapi Kin hanya mengingatkan kalau bunga hutangnya akan dihitung tiap jamnya. Agar Luffy tidak kesulitan menghitungnya, Kin lalu menggambar sebuah organ dalam Luffy beserta harga-harganya. Dan jika ditotal, Luffy mungkin masih untung 300 juta rupiah. Yaitu juga kalau Luffy masih hidup. Dan wajah Luffy benar-benar diisi oleh takut, panik, dan bingung bagaimana cara melunasi semua hutangnya. Luffy tidak akan bisa kabur lagi. Apalagi setelah perjanjian hutangnya, ia beri cap sidik jari. Luffy panik setengah mati melihat betapa brutal dan kejamnya Kin. Mulai dari soal koki tadi hingga bagaimana Kin menggambar organ-organ di tubuhnya. Luffy tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bayar semua hutangnya. Hingga akhirnya Luffy ingat dengan sebuah bisikan Yuna kemarin. Yuna minta disekap. Iya, itulah yang Yuna minta malam itu hingga Luffy menganggap Yuna sebagai orang aneh. Tapi ide itu justru sekarang terasa masuk akal. Dan Luffy ingin mewujudkannya. Pertama, Luffy harus memastikan kalau Yuna hari ini tidak pergi dan tidak menghubungi siapa-siapa. Tidak, kata Yuna. Terakhir orang yang ia telepon adalah temannya, dan itu tepat sebelum membututi Luffy. Setelah baterainya habis dan belum ia cas lagi. Namun sebelum misi dimulai, Yuna ingin tahu infus untuk siapa yang ada di dalam kulkas. Dan Luffy tidak menjawab. Karena mereka cukup mengerjakan rencana masing-masing. Dan tidak perlu saling tahu rahasia satu sama lain. Tapi dalam setiap tindakan penyekapan tentu butuh perencanaan. Dan Luffy sudah punya itu. Pertama-tama, meyakinkan Kin kalau anaknya benar-benar sedang disekap. Yuna menyarankan untuk menelponnya. Tapi cara itu terlalu bodoh di mata Luffy. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengambil jaket Yuna, lalu membuangnya di halaman rumah Kin.
lalu membuat skenario penyekapannya beranggotakan 2 orang. 1 orang menyekap dan satunya lagi membawa mobilnya. Selanjutnya Yuna akan dibuat seolah-olah sedang diikat seluruh tubuhnya hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Hasil foto-fotonya lalu akan Luffy kirim secara anonimus melalui website judul milik Kin. Tapi yang terpenting dari rencana ini adalah angka tebusannya. Luffy tadinya cuma minta 2 juta yuan. Tapi Yuna punya ide yang lebih gila. Ia akan minta 10 juta yuan dari ayahnya sendiri. Saat Kin sudah mulai panik dan benar-benar yakin kalau anaknya memang sedang disekap, Kin pasti mulai melapor ke polisi. Dan disitulah semua rencana Luffy sebenarnya sudah tercapai. Tapi ada satu pertanyaan besar di kepalanya. Jika memang Yuna butuh uang, Yuna tidak mungkin kabur dari rumah. Dan jawaban Yuna singkat. Ya selama ini hanya hidup seperti burung di sangkar. Dan Yuna ingin lepas dari sangkarnya. Luffy memilih tidak merespon apapun kata Yuna. Luffy harus fokus pada misinya. Dan kini ia ingin memantau rumah Kin. Tapi tiba-tiba, kabel CCTV yang ada di kamar ibunya ternyata mati. Dan jelas itu membuat Luffy panik. Untuk sedikit menenangkan Luffy, Yuna pun memasakkan makanan untuknya. Namun Luffy bertanya, daging apa yang Yuna masak? Kenapa rasanya segar sekali? Padahal Yuna tidak kemana-mana. Dan Yuna akhirnya jujur, kalau daging yang ia masak adalah daging burung peliharaan Luffy. Suara gaduh dari luar rumahnya ternyata adalah suara Kin dan anak buahnya. Entah angin dari mana yang tiba-tiba membawa Kin datang ke rumah Luffy. Luffy pun segera menyembunyikan Yuna ke salah satu ruang rahasianya. Saat Luffy mulai membersihkan bekas kekacauan tadi, Kin dan anak buahnya tiba-tiba memaksa masuk. Master Kin datang karena ia ingin membeli semua tanah dan bangunan di sana, tanpa pernah tahu kalau Luffy tinggal di sana. Ia juga tidak tahu kalau Luffy sering makan sampai berantakan begini. Tapi Luffy berkelit kalau ia hanya sedang depresi saja. Ada beberapa hal yang aneh di rumah Luffy yang Kin sadari. Pertama, ia melihat ada pakaian wanita. Padahal katanya, Luffy tinggal sendiri. Kedua, coretan di papan tulis, salah satu nama yang tertulis di sana adalah nama pengirim yang sama dengan yang menghubungi Kin melalui website judulnya. Untungnya Kin tidak menyadarinya. Walau begitu, Kin tidak lantas mengabaikan detail lainnya. Dan salah satunya adalah ruang rahasia milik Luffy. Badai masalah terus-terusan bro Luffy. Dan kini ibunya tiba-tiba jatuh dari kasurnya. Luka robek di kakinya. Langsung Luffy jahit saat itu juga. Dan akhirnya pertanyaan Yuna soal infus yang ada di kulkas kini terjawab. Tapi rasanya Luffy masih ingin menutup diri dan tidak bercerita lebih jauh soal dia ataupun ibunya. Saat suasana mulai hening, Yuna lalu bilang kalau Luffy harus tetap bersyukur karena ia masih punya ibu. Karena Yuna sendiri sebenarnya bukan anak Kin. Ibunya berpulang dengan hutang yang menumpuk pada Kin. Kin awalnya kasihan lalu merawatnya. Tapi ujung-ujungnya, Yuna harus menderita hingga sekarang. Dan semua obrolan itu tiba-tiba dikacaukan dengan sebuah notifikasi. Master Kid akhirnya masuk dalam perangkap. Kin coba menawar uang yang Luffy minta di angka 5 juta yuan. Namun ini adalah permainan Luffy. Jadi Kin mau tidak mau harus menurutinya. Sialnya Yuna baru ingat. Telepon terakhirnya ke temannya bisa saja jadi clue bagi polisi untuk melacaknya. Luffy langsung minta nomor dan password identitas Yuna. Lalu ia menghubungi teman hackernya untuk menghapus histori telepon itu. Yuna mungkin lupa
kalau ia sempat berkirim pesan ke temannya di jam 10.24. Padahal jika sesuai rencananya, penyekapan Yuna dilakukan pada 10.21. Yuna yang panik langsung mengajak Luffy untuk menghapus pesannya di rumah temannya, karena ia punya kunci rumah temannya. Kini Luffy tambah heran. Jika Yuna punya kunci rumah temannya, lalu kenapa Yuna membuntutinya? Yuna pun beralasan kalau ia tidak punya cukup uang jika harus naik taksi ke rumah temannya. Luffy dan Yuna akhirnya menempuh perjalanan jauh untuk datang ke rumah temannya. Luffy minta Yuna untuk berangkat sendiri dan memintanya segera kembali. Saat sedang menunggu, Luffy tiba-tiba mendapat pesan dari Kin. Kin ingin memastikan Yuna aman. Dan ia juga ingin mendengar suara anaknya 10 menit lagi. Jika Luffy tidak menurutinya, maka ia menganggap Luffy hanya berbohong. Saat Luffy panik karena Yuna tidak kunjung kembali, tiba-tiba 先生，对不起，对不起，我的车撞到你的车了呀，你下来看一下吧。先生，先生，先生，下车。我这个电话很重要，能不能别烦我？车坏了走保险就好，警察不在这吗？喂。 Luffy lalu berjalan menuju Yuna dan minta Yuna untuk ikut di belakangnya. Luffy dan Yuna langsung berlari sejauh mungkin untuk mencari tempat hening untuk menelpon Master Kin. Luffy lalu memilih sebuah hotel dan ia minta Yuna untuk mengucapkan semua yang ia perintahkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 爸，是我。他们有没有伤害你？他们一直捆着我，绑着我的脚筋，都会立刻放人。我想回家。把你领回。 Jangan sakiti anakku, aku akan turuti semua maumu. Begitulah pesan Kin pada Luffy, yang artinya Kin sudah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Kepala Yuna tiba-tiba bersandar di pundak Luffy. Yuna takut karena sudah berbohong pada ayahnya. Walau bukan ayah kandung, tapi bagi Yuna, Kin dan istrinya tetaplah ia anggap sebagai keluarga. Yuna lalu ingin mengajak Luffy ke Bukit Mingjing. Yuna ingin menenangkan diri di sana. Permintaan itu pun diterima. Bukit Mingjing adalah tempat terakhirnya berlibur dengan sang ayah. Dan Yuna di sana hanya ingin mengenang kembali masa-masa itu. 出去透口气吧。我那天在海上跑。 Sembari menikmati dinginnya udara Bukit Mingjing, sebenarnya Yuna iri pada temannya tadi. Temannya bisa bebas ke sana kemari sesuka hati. Hari ini ia ada di Afrika, minggu depan ke Eropa. Dan Yuna iri pada kehidupan yang seperti itu. Luffy lalu bilang, kalau hidup Yuna akan sama dengan temannya setelah ini. Jika memang benar itu terjadi, Yuna ingin Luffy ikut bersamanya. Namun sayang Luffy tidak bisa. Ia harus mengurus ibunya. Dan tidak mungkin baginya meninggalkan sang ibu sendirian. 如果我就想见你呢？ Luffy lalu memberi gelang pelacak agar mereka bisa mengetahui posisi masing-masing. Namun Yuna masih saja memaksa dan ingin membawa Luffy ke Brazil setelah semua misinya selesai. Karena jawaban Luffy masih sama, Yuna pun memeluknya. Dan sekarang, tibalah Luffy pada misi utamanya. Pengantaran uang sebesar 2,5 miliar rupiah akan dilakukan oleh Nyonya Kin. Namun Luffy paham betul kalau Kin pasti akan mengikuti di belakangnya. Karena itulah Luffy minta perubahan lokasi dadakan. Dan lokasi pengiriman uang terbarunya akan ia Sherlock segera. Setelah Nyonya Kin sampai di lokasi yang ia tentukan, ia minta Nyonya Kin menyerahkan uangnya pada Master Kin. Namun Yuna sempat mengingatkan kalau anak buah Kin pasti ikut membuntuti di belakangnya. Namun Yuna tidak perlu khawatir. Setelah uang ada di tangan Kin, sisanya biarlah jadi urusannya. Luffy akan mengeksekusi semua rencananya tepat di bawah terowongan kota. Ia minta Kin untuk merubah rutenya secara tiba-tiba. Dan saat Kin terus menuruti permintaannya, Luffy pun langsung beraksi dengan rencananya yang lain.
Luffy minta Qin untuk datang ke sebuah klub, lalu memintanya untuk naik ke rooftop. Qin benar-benar menuruti semua yang Luffy mau. Dan saat Qin sudah sampai di titik yang Luffy minta, Qin baru diminta menjatuhkan uangnya dalam hitungan ketiga. 3、2、1。Orang yang mengambil tas uang tadi adalah Yuna, dan ia segera menemui Luffy agar bisa cepat kabur. Sayangnya mereka harus bertemu dengan gerombolan pemuda yang kelakuannya agak kurang benar. Yuna nampak ketakutan dan minta Luffy untuk segera pergi. Salah satu pemuda di sana terus mendekat dan mengganggu Luffy. Luffy awalnya mencoba untuk baik, tapi lama-kelamaan emosinya ikut terpancing juga. 滚蛋！滚蛋！硬晃啊！打我电话！啊！ 10 juta yuan sudah ada di tangan. Misi berjalan dengan sangat sempurna. Tapi Luffy ternyata masih harus dihadapkan dengan satu masalah besar lainnya. Yuna. Iya, dialah masalah Luffy yang berikutnya. Awalnya Luffy memberi sebuah kunci loker. Loker yang berisi uang pembagian dari jalannya misi ini. Lalu mereka harus berpisah selamanya tanpa pernah sekalipun bertemu lagi. Yuna kembali membahas tawarannya kemarin. Tawaran untuk pergi jauh bersamanya dan menggunakan semua hasilnya untuk menulis kembali cerita hidup mereka berdua. Yuna bahkan siap memberi setengah jatahnya untuk pengobatan ibu Luffy. Namun sayang, permainan telah berakhir. Dan selamanya akan begitu. Luffy tidak mau menerima tawaran apapun dari Luna dan akan melanjutkan hidupnya sendiri. Yuna terlihat sangat kecewa. Hatinya benar-benar tidak terima kalau selama ini ia hanya dianggap sebuah permainan semata. 你这个白痴！ Berita tentang Anakin langsung tersebar luas di radio-radio. Namun karena suaranya tidak terlalu jelas, Luffy justru lebih fokus perbaiki frekuensi radionya dan mengabaikan kendali mobilnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kira-kira begitulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi Luffy sekarang. Selain kecelakaan, kini ia harus melihat sang ibu jatuh dari ranjang dan terus mengerang kesakitan. Luffy segera membawa ibunya ke rumah sakit. Tindakan operasi tidak bisa lagi ditunda dan harus dilakukan. Di tengah kegamangan perasaannya, Luffy tiba-tiba dihubungi lagi oleh Qin. Qin bertanya, uang sudah ia berikan, tapi kenapa Luffy justru menghabisi anaknya? Dan berita di TV nasional mengabarkan hal yang serupa. Dan iya, Yuna telah berpulang. Qin menuduh kalau pelakunya adalah orang yang menyekapnya. Namun saat foto Yuna mulai ditunjukkan di layar, Luffy sadar betul. Yuna yang ia kenal adalah Yuna yang berbeda dengan yang ada di foto. Kalau memang di foto itu adalah Yuna, lalu siapa wanita yang berhari-hari bersamanya dan sudah menginap di rumahnya? 我不会放过你，我一定要抓住你。 Dan iya, Luffy benar-benar dijebak kali ini. Semua kabar buruk itu juga datang bersamaan dengan nafas terakhir ibunya. Dan dunia Luffy benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Dia kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa di hidupnya. Dan itu adalah rasa sakit yang tidak pernah ingin Luffy rasakan selamanya. Sebelum berpulang dan merintis soal sakit yang ia rasakan, ibu Luffy sempat berpesan pada Luffy agar Luffy tetap menjalani hidupnya ke depan tanpa perlu meratapi kepergian ibunya. Walau sedikit ada yang janggal dengan videonya, tapi Luffy tidak terlalu menghiraukannya karena suasana hatinya yang sedang berduka. 3 hari setelahnya, Yuna tiba-tiba kembali ke rumah Luffy. Dan tiba-tiba, sebuah pisau langsung tertuju di nadi leher Yuna. Sebenarnya kau siapa? Dan apa tujuanmu kembali ke sini?
Yuna akhirnya mengaku kalau nama itu adalah nama adiknya. Nama yang sebenarnya adalah Yura. Yuna yang asli adalah seorang penikmat barang haram dan sudah di tahap kecanduan. Orang yang mengajarnya hal buruk tadi adalah orang yang sama dengan orang yang mengganggu mereka saat kabur dengan uang-uangnya. Sebenarnya Yura dan ayahnya sama-sama marah dengan kelakuan adiknya dan memintanya untuk berhenti. Tapi karena pertengkaran itu juga, sang adik harus berpulang karena kepalanya harus terbentur dengan bathtub kamar mandi. Setelah Qin tahu kalau anaknya berpulang dan ditambah dengan segala kebiasaan buruknya, Qin pun memilih untuk mencari kambing hitam agar kelakuan anaknya tidak mengganggu bisnisnya. Qin sudah lama memantau gerak-gerik Lu Fei di kasinonya. Ada 3 alasan kenapa Qin mengambilnya sebagai tumbal. Pertama, Lu Fei tidak berkoneksi dengan siapapun di kasino. Kedua, Lu Fei dianggap cukup jenius untuk menjalankan semua misinya dengan mulus. Jadi sebenarnya tidak ada satupun langkah Lu Fei yang tidak berhasil Qin prediksi. Jika semua diibaratkan seperti permainan kasino, maka Lu Fei sudah kalah telak. Chipnya habis tidak tersisa. Dan ia tidak hanya kalah dalam satu permainan, tapi ia benar-benar kalah dalam kehidupannya kali ini. Terlebih lagi saat ia melihat burung peliharaannya kembali pulang. Dan ia tidak tahu daging apa yang ia makan tempo hari. Lu Fei tiba-tiba disekap dan dibawa kembali menemui Qin. Qin memberi ucapan selamat pada Lu Fei. Selamat karena sudah lolos dari kematian. Dan semua itu karena Yura. Dan Yura yang minta agar Lu Fei dibiarkan tetap hidup. Karena Lu Fei ternyata tidak rakus dan benar-benar memberi jatah uangnya untuk Yura. Lu Fei sengaja disekap sekali lagi dengan 2 alasan. Pertama, Qin ingin pamer atas kemenangannya. Dan kedua, ia ingin memberitahu 2 perbedaan besar antara dirinya dan Lu Fei. Lu Fei tidak lebih dari seorang bocah yang selalu melihat kejadian dari satu sisi. Lu Fei selalu melihat keadaannya hanya dari sudut pandangnya saja. Jadi sekarang biarkan Qin memberitahu kenapa Lu Fei sejak awal lebih cocok dicap pecundang dibanding pemenang.又老了。Sejak detik pertama, Lu Fei tahu kalau Qin adalah bos kasino. Pandangan Lu Fei terhadapnya sudah langsung buruk. Qin tidak pernah mengiyakan dugaan Lu Fei kalau dirinya adalah mafia. Dan Qin hanya bermain-main saja. Dan ia melanjutkan apa yang sudah Lu Fei sangka sebelumnya. Qin kemudian terus berlagak seperti orang jahat sesungguhnya. Dan saat rasa panik dan takut bercampur, kemampuan pengamatan Lu Fei akan hilang seketika. Contohnya, dia ingatkan dengan ibu-ibu yang mengetuk jendela mobilmu. Dialah Nyonya Qin yang sebenarnya. Dan yang Lu Fei lihat sebelumnya hanyalah Nyonya Qin samaran. Bahkan saking paniknya Lu Fei hari itu, Lu Fei hingga tidak menyadari kalau kalung yang digunakan Yura sama dengan kalung yang digunakan Nyonya Qin. Yura juga mengajak ke Bukit Mingjing bukan karena itu tempat terakhirnya liburan dengan Qin. Tapi itu adalah tempat Abu Yuna yang akan dikebumikan nantinya. Qin masih merasa tak percaya kalau bocah sejenius Lu Fei bisa dipermainkan dengan mudahnya. Termasuk cerita soal teman Yura yang pasti juga Lu Fei percaya begitu saja. Dan lalu, apakah kau ingat dengan pria ini? 这位先生你还记得吗？ Pria itu sudah ada di rumah Lu Fei saat Lu Fei sedang mengintai rumah Qin. Tidak ada yang mengira Lu Fei pulang begitu cepat, hingga Yura bertanya kenapa pulang lebih awal. 这么快就回来了？ Kemudian anak buahnya itu bersembunyi di bathtub
Yura lalu melepaskan burung milik Luffy dan bilang ia sudah memasaknya. Dan semua itu Yura lakukan untuk mengalihkan perhatian Luffy. Dan ditambah lagi Kin yang tiba-tiba datang. Dan satu yang perlu Luffy tahu, ia datang hanya bersama 4 anak buah. Dan pulangnya, ia membawa 5. Dan Kin juga memberitahu, semua kasus ini tidak pernah ada kaitannya apapun dengan polisi. Hanya Kin, Yura, dan juga Luffy saja yang ikut bermain di dalamnya. Bahkan saat Yura memberi sinyal pada Kin, Luffy juga tidak mungkin menyadarinya. Dan ujung dari semua rencana Kin ini sebenarnya adalah menghabisi Luffy. Menghapus semua jejak sidik jari yang ada, kemudian menutupnya dengan narasi kalau pelakunya adalah Luffy, orang yang menyekap Yuna. Namun kebaikan Luffy pada Yura ternyata membuatnya jatuh hati. Dan ayah mana yang tidak ingin memberi apapun yang anaknya minta? Iya kan? Luffy sepertinya tidak tahu kalau cerita Yura padanya hanyalah kebohongan belaka. Yura dan Yuna adalah anak kandungnya. Dan ia juga tidak pernah mengurungnya seperti apa yang Yura ceritakan pada Luffy. 你就拿着钱跑吧。这辈你见没见过院长？ Setelah semua kejujuranmu, aku makin yakin kalau kau adalah dalang di balik hilangnya video yang berisi pesan ibuku. Dan aku semakin yakin kau secara tidak langsung sudah menghabisi ibuku. Segala amarah dan tangis tak lagi bisa Luffy tahan. Walau pada akhirnya Kin memilih untuk mengabaikan itu semua. 游戏结束了。 Saat hidup mulai terasa baik-baik saja, disitulah Luffy mulai bergerilya. Luffy tidak datang hanya untuk membalas kekalahan dalam permainannya, tapi ia juga ingin membalas kepergian sang ibu. Dan langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi Yura kembali. Luffy bilang kalau dirinya sedang beli 2 tiket ke Brasil, dan ia menawari Yura untuk ikut dengannya. Luffy menambah rasa penasaran Yura dengan mengirimkan fotonya yang sedang diawasi dari jauh. Segala kalimat Luffy di telepon tadi terngiang nyaring di telinga Yura. Hingga akhirnya Halo. Merasa Yura sudah masuk dalam jebakan, Luffy pun menghubungi pihak bank. Ia minta pihak bank mengirim semua saldo yang ada di rekening Yura ke nomor rekeningnya. Luffy bisa mendapat akses itu karena ia punya nomor ID dan password identitas Yura yang ia beri sebelumnya. Kin lalu dihubungi lagi. Dan kali ini, Luffy minta tebusan 20 juta yuan. Dan ia minta dikirim ke room nomor 1918 di Hotel Jianseng. Kin yang emosi lalu menelpon Luffy. Dan belum sempat Kin mengucap sepatah kata, Luffy menantang Kin beradu taruhan koin lagi. Dan kali ini, ia mengambil gambar. 我大女儿也被绑架了。 Pesawat sebentar lagi sudah lepas landas, tapi Luffy tidak kunjung muncul di sana. Yura pun mulai kesal dan langsung melihat kondisi Luffy di gelang GPS yang dulu pernah Luffy berikan padanya. Tahu kalau Luffy ada di Hotel Jianseng, Yura pun segera menyusulnya. Yura datang bersama dengan sang ayah beserta para polisi yang mengawalnya. Yura marah besar dengan semua main-main yang Luffy lakukan padanya. Ia sudah ke bandara dan membuat ayahnya percaya ia sudah disekap. Tapi Luffy juga sama sekali tidak ada niatan ke Brasil bersamanya. Tapi Luffy hanya tersenyum sinis. Dan dia bilang, kita imbang ya sekarang. Dan sebelum Yura pergi, ia memberi Luffy satu pertanyaan. Kenapa Luffy sangat bodoh? Bukannya memilih kabur dan bawa semua uangnya, ia justru memilih untuk bermain-main lagi dengan ayah Yura. Dan Luffy hanya diam dan memegang koin dengan sisi gambar di depannya. Lalu ia bilang, 我就想让这个游戏继续下去。
Polisi segera menyergap kamar 1918 seperti yang tadi Luffy bilang. Resepsionis hotel juga mulai mengingatkan tamu lain untuk tetap tenang. Dan waktunya yakin untuk mengetuk pintu dan mencari di mana anaknya berada. Dan orang di balik pintu yang Kin ketuk ternyata pacar Yuna. Dia katanya sudah bekerja sama dengan Kin agar bungkam dan tidak cerita apa-apa soal kepergian Yuna. Lalu di mana kamar Luffy yang sebenarnya? Dan iya, dia berada 3 lantai di bawah kamar 1918. Luffy sudah membawa sebuah koin. Dan Luffy akan sekali lagi memutar koinnya. Dan berkat semua jebakan yang sudah Luffy rangkai, polisi pun menemukan satu bukti baru. Kalau Kin punya kaitan dengan pacar Yuna, jadi Kin harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yura, ayahmu dibawa ke kantor polisi. Dan aku tidak tahu apakah ayahmu benar-benar bersalah soal kepergian Yuna. Tapi yang jelas, ia bersalah atas kepergian ibu Luffy. Dan Luffy harus membalasnya. Luffy memang setengah mati membenci dan ingin membalas dendam atas semua yang Kin lakukan padanya. Tapi tidak dengan Yura. Ia masih ingat permintaan Yura untuk pergi bersama ke Brazil. Dan karena ibunya kini sudah tiada, jadi Luffy bisa bebas pergi kemanapun dan kapanpun bersama Yura. Dan tangis Yura tidak bisa ditahan lagi. Dan ia pun segera memeluk Luffy. Balas dendam dari sang bocah jenius dengan segala rangkaian rencana briliannya berhasil membuat bos kasino sekali Kin tunduk di hadapannya. Jika Kin merasa kalau orang panik dan takut akan mengacaukan cara observasi dan pengamatan, maka hal yang sama juga terjadi saat orang sudah mulai merasa jumawa dan sudah menang di atas semuanya. Serangan bisa berasal dari mana saja, bahkan di saat kamu merasa di atas dan punya segalanya. Memaafkan memanglah sifat yang mulia. Tapi terkadang ada kesalahan yang harus dibalas dengan kesalahan lain, agar yang pertama melakukan bisa mengambil suatu pelajaran. Saya Gogonel dan Ibu Serembe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like, memberikan komentar, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.